Selamat pagi buat ya semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, saya pagi ini kita akan memulai pembelajaran kita ya. Dengan topik kita hari ini adalah file service. Ya. Jadi file service ini merupakan pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien ya, di mana file itu terdiri dari nama filenya, terus sebesar apa ukurannya, bagaimana waktu pembuatannya, dan seperti mana hak akses file tersebut. Itu kalau layanan file. Ya. Dimana file itu bisa ditampung nantinya di dalam satu server. Coba kita langsung ke materi. Jadi di dalam file sistem terdistribusi, saya coba lihat. Di dalam file sistem terdistribusi atau disingkat dia itu distribusi file atau DOS ya. Adanya file system yang mendukung terjadinya sharing files, ya, terjadinya sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan yang persisten dalam sebuah network. Ada sebuah file system yang mendukung. Dalam pengembangan file system ada sebuah produk sebenarnya, di mana sebenarnya secara prakteknya kita bisa gunakan itu, tapi karena daringnya virtual, nggak usah kita menggunakan produk itu. Ada namanya Hadoop. Hadoop inilah yang mendukung bagaimana menyimpan data ini, sebesar apapun data itu bisa ditampung. Ya. Jadi biasanya salah satu produk dari eh, distribusi file system ini ada namanya Hadoop. Ini sebuah produk di mana di sini dikatakan ada sebuah open source software digunakan untuk distribusi processing kompleks data. Artinya di dalamnya ada framework dan software ya untuk pendistribusian data yang besar. Ini bisa kita download dan kita bisa praktekkan. Tapi minimal harus ada dua komponen sebenarnya karena kita jaringan yang berbasis jaringan ya. Nah, ini merupakan pengembangan dari distribusi file system atau DWS, sehingga kalau kita mempelajari dengan jauh lagi bagaimana file service dalam hal ini distribusi file system, ada namanya, kalau ini kan disingkat DFS, biasanya menjadi Hadoop distribusi file system pengembangannya. Ya, ini adalah merupakan sebuah
merupakan sebuah software atau produk dari distribusi file system yang bisa untuk pendistribusian data yang begitu besar. Mana ada sana framework dan software. Bisa kita download sebenarnya, kita setting semua. Nah, itu hanya gambaran aja ya. Kita masuk ke materi. Ini file server ini katanya sejarah ya. Katanya bukan kata Bapak. Pertama kali dikembangkan pada tahun 70-an. Ya, di mana DWS ini pertama yang banyak digunakan setelah awal pemunculan itu tahun 85. Jadi dikembangkan dia atau tahun 70 dan digunakan lebih ini pada lebih ini ya, banyak orang atau banyak orang di setiap negara pada 85. Nah, DFS ini atau Distributed File System ini dikenal selain NFS adalah IFS namanya. Jadi istilah-istilah itu ada. Kalau namamu si Rizky, biasa aja dikenal kamu namanya beda ya, pengenalan di satu tempat. Di sini namanya bisa dikenal dia selain NFS atau IFS ya. Dan CFS, Common Internet File System. Ada gelar-gelar dia. Nah, ini adalah rangkaian atau komponen dalam layanan distribusi, di mana ada komunikasi antara sistem yang itu antara sebagai client dan server. Artinya file server itu atau server itu menyiapkan layanan. Di sini kayaknya ada penjelasannya. Nah, kalau file server ya, dia menyediakan namanya file service atau layanan file ke klien. Sama seperti yang kita praktekkan kemarin ya. Kalau misalnya Bapak saya sebagai server, misalnya seperti ini. Saya praktekin nggak kemarin ya. Misalkan yang Bapak bilang di sini nggak itu. Apa namanya? Sebagai misalnya saya itu sebagai ketua dalam sebuah tugas. Nah, data-data tugas kita ini saya simpan di komputer saya, Bapak. Nah, itulah saya sebagai server. File server, misalkan seperti ini saya praktekkan sedikit. Misalkan saya buat dulu di sini software file, atau bisa file ini cuma file aja bisa dalam folder ya. Coba saya buat dulu foldernya. Misalkan ini adalah tugas 2 misalnya. Katakanlah di tugas 2 ini ada tugas, artinya file-file. Misalnya ada PDT-nya, ada Word-nya, ada PDF-nya. Katakanlah itu, bayangkanlah itu sudah ada dalam. Ini saya file server. Ini saya sebagai server dan file server. Saya ingin mendistribusikan data-data tugas kita ini kepada anggota-anggota kelompok saya. Namanya melalui sebuah jaringan. Makanya saya harus memberikan layanan. Ya, memberikan layanan ke klien. Dengan file service ini, saya akan membuat layanan file supaya si klien itu bisa mengakses. Ya, ini merupakan artinya ini merupakan file service. Artinya saya katakan tadi, file service itu adalah penamaan, ukuran, waktu pembuatan. Itulah layanan file tadi supaya kita bisa sharing ke sebagai klien. Nah, habis itu kita atur dia. Kita atur settingannya. Misalnya, saya berikan layanan setelah tadi saya buat file service, layanan file, saya buat layanan lagi supaya kepada klien. Itu file service ini supaya bisa si klien mengambil. Ya, saya atur lagi dia. Artinya saya share. Artinya siapa yang membuat tadi? Nah, saya create misalnya nama komputer
kawan saya siapa, misalnya si desktop 1, si desktop 2, saya buat create new user. Atau setiap orang boleh saya mengambil dan saya add misalnya. Berarti setiap orang sudah dengan stasinya apa? Dia bisakah hanya membacakah atau bisa menulis kembali? Nah, seperti itu. Hanya membaca misalnya. Atau read write atau menulis dan membacanya. Nah, habis itu ini layanan yang saya berikan kepada klien, kepada anggota-anggota saya tadi. Saya share. Ya. Saya share misalnya ya. Nah, setelah saya share bahwasannya nama komponen perangkat keras saya itu desktop T4 dan bla bla bla, namanya tugas 2 ini bisa saya ganti supaya inilah yang saya kasihkan nanti layanannya kepada si klien. Cuma sebelum saya memberi layanan file tadi, file service tadi, saya harus mengatur namanya jaringannya dulu supaya protokol kita sama. Tanpa protokol yang sama atau kadang-kadang sulit. Ya. Nah, kita harus mengatur lagi di sini di jaringan. Nah, open network dan internet setting. Atur lagi supaya kamu bisa menjadi dari internet saya seperti itu. Nah, itulah artinya contohnya file service itu layanan untuk diberikan kepada klien. Sehingga sewaktu Anda nanti, Anda tadi apa namanya misalnya, Anda waktu di komputer Anda itu hanya Anda mengetikkan aja namanya tadi desktop bla bla. Anda enter, udah keluar. Ya, langsung keluar file itu semua, foldernya dan file ini semua di dalam folder tadi semua keluar dan muncul di komputermu. Itulah tadi setelah diberikan layanan kepada klien. Setelah kita mengaturkan file tadi, kita berikan layanan kepada file dari penamaan sampai pengaksesan untuk diambil resource oleh si klien tadi. Nah, bisa seperti itu. Itulah DFS tadi, distribusi file system. Ya. Bisa dipahami? Bingung? Oke, mohon bisa bertanya ya. Ada yang mau ditanya sejauh ini? Ya, itu tadi artinya bagaimana kita dari file service tadi, artinya dari penamaan filenya apa, ukurannya berapa, formatnya apa, waktu pembuatannya harus tahu. Nah, itulah dari ukuran itu sehingga terus kita memberikan layanan lagi kepada si klien dengan mengatur seperti tadi, memberikan layanan saya sebagai server untuk supaya bisa resource-nya diambil oleh si klien tadi, kawan-kawan saya itu, ya saya harus mengatur. Tanpa saya atur nggak akan bisa diambil. Pertanyaannya, apakah semua folder itu bisa diambil atau file yang di komputer kita? Selain kita file yang kita atur untuk bisa diambil itu yang bisa diambil. Kalau nggak bisa kita kasih layanan nggak akan bisa diambil. Makanya kita memberikan layanan dulu. File yang mana kita berikan kepada si klien. Nah, itu seperti Bapak tadi bilang tadi, saya misalnya ada beberapa file yang ingin saya kasih kepada kawan saya, tapi saya buatlah di folder. Nggak mungkin satu-satu saya kirimkan. Nah, inilah file di dalam folder inilah file ada entah 4, entah 6 file misalnya Anda bisa ambil. Saya folderkanlah itu. Nah, saya langsung atur dari foldernya. Bisa saya atur dari filenya, tapi kalau satu-satu kan kalau banyak yang mau Bapak kasih sama kawan-kawan Bapak atau anggota tugas saya, nggak mungkin setiap file saya settingkan, aturkan layanannya. Lebih baik saya kumpulkan dalam satu folder, terus foldernya itu yang saya berikan layanannya, sehingga nanti sewaktu di komputer kawan saya itu, semua file itu muncul, apa yang dibutuhkan tadi, yaitu PDF-nya, tugas PDF-nya, tugas Word-nya, tugas PPT-nya, seperti itu. Nah, itu dia, Pak. Jadi kita buat penamaan dulu, ukurannya berapa, biar tahu. Nah, itu masih satu, karena begini, kita harus mengetahui ukurannya dulu, semua harus tahu ukuran. Karena itu kan masih satu. Dalam sebuah server, kalau banyak komponen-komponen komputer, misalkan itu kan masih data kecil. Nah, bagaimana data-data besar setiap klien-klien tadi?
itulah yang ditampung ke server. Misalnya tadi yang Bapak buat itu sebagai server saya, ya. Terus ada kawan-kawan klien misalnya, file-file yang saya ambil dari komputer klien. Yang penting tadi jaringannya diatur, ya, layanan jaringan. Yang nggak mungkin kalau besar-besarnya nanti data klien kan bisa menjadi overload seperti itu. Nah itu tadi makanya ada seperti software yang kerang komponen software Hadoop tadi yang mengatur. Jadi di master itu misalnya ada klien misalnya master slave, slave ya, artinya tugasmu untuk menampung data 1 sampai 3 nanti saya kirim samamu, dan slave 2 4 sampai 5 misalnya, dan seterusnya. Itu jadi namun di server seperti saya itu tadi saya menampung seberapa banyak tadi file tadi. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut. Jadi inilah klien terdapat interface untuk file service. Ini tadi si klien terdapat antar untuk file service. Nah di sana dia melakukan bisa juga operasi primitive file. Nah bisa juga si klien tadi karena Bapak sudah memberikan layanan direct, bisa dia menghapus, bisa dia meng-create, dan bisa memori dan seterusnya. Nah gitu file tadi. Nah si server pun bisa mengambil dari file tadi. Nah, komponen perangkat keras utama itu adanya local storage, ya, umumnya berbentuk penyimpanan di drive atau HDD. Nah, local storage ini menyimpan file-file dari tempat tersebut untuk permintaan sebagai klien untuk mengambil file. Jadi artinya penyimpanan itu bisa khusus misalnya di baik internal maupun di eksternal penyimpanan. Terserah kita sih. Yang penting kita atur itu nanti layanannya. Pada distribusi file system, klien, server, dan juga perangkat penyimpanan merupakan mesin terpisah. Jadi di lingkungan terpisah. Jadi antara perangkat saya itu dan perangkat kamu itu kan merupakan mesin yang terpisah ya. Dalam lingkungan distribusi. Terus begini, ini kan penjelasan ya. Artinya klien dan server itu merupakan perangkat yang terpisah. Kalau di gambar ini kan mungkin ini, tapi ini kan terpisah sebenarnya, itu maksudnya. Ya. Jadi aktivitas layanan dibawa melewati jaringan. Nah, jadi dia melewati sebuah jaringan namanya. Untuk bagaimana si klien misalnya mengambil data, ya. Jadi dia melewati sebuah namanya komunikasi sistem melalui sebuah jaringan. Itu nanti dipahami lagi ya. Ini beberapa penjelasan dari gambar tadi ya. Jadi itu dia mengenai file distribusi ya. Jadi ini ada beberapa penjelasan. Nah, dan kita masuk langsung itu tadi pendahuluannya ya. Terus masuklah kita ke pengenalan apa sih itu file service-nya. Jadi Bapak katakan tadi file service itu dari itu suatu pelayanan dari file system ya yang ditawarkan kepada komputer klien. Ya, seperti yang Pak buat tadi. Sebuah pelayanan dari file system file saya, baik itu sebagai file system dikatakan maupun sebagai server, ditawarkan kepada kawan-kawan saya tadi, klien-klien tadi, supaya bisa mengambil resource-nya. File server itu adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. Artinya, di file server saya ini pengimplementasian dari layanan file yang berjalan pada satu atau lebih mesin. Jadi waktu saya tadi membuat layanan file tadi, artinya saya sebagai file server juga memberikan layanan file. Artinya beberapa klien itu bisa mengambil data secara bersamaan. Jadi dia bisa berjalan pada lebih dari beberapa mesin. Ya, artinya kawan saya si A, si B pada detik yang sama atau waktu yang sama dia bisa mengambil data tadi.
tidak terbatas, bahkan banyak yang komponen. Artinya istilahnya banyak komponen yang bisa mengambil resource file tadi dari komputer saya. File itu terdiri berisi dari apa namanya, data dan atributnya seperti mana, artinya kepemilikan filenya, siapa ukurannya seperti mana, waktu pembuatan filenya, dan akses filenya siapa aja. Itu dia, ya, akses filenya siapa aja. Jadi nggak sembarangan semua mengakses, harus bisa diatur ya. Itu dia kalau namanya file, apa formatnya atau atributnya. Ya. Seperti itu. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Sampai sini mau tanya, masih lama kan waktu kita. Ini Bapak kadang-kadang jantungan yang mengajar seperti ini. Waktu 30 menit kadang-kadang nggak santai bawaannya. Ada mau ditanya adik-adik? Nah, bagaimana karakter dari file system itu? Jadi, file system bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencari keterangan, penamaan, sharing atau pembagian dan proteksi atau perlindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. File system desain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan kapasitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. Itu karakteristiknya. File system juga dia harus bertanggung jawab dalam hal pengontrolan dari akses file. Ya, artinya mengontrol akses filenya siapa. Akses terbatas ke file oleh user yang berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Jadi itu artinya file system itu harus mengontrol mana file yang diberikan akses sama siapa, terus mana file-file yang di sistem kita itu yang perlu diakses. Ya nggak mungkin dong di file yang di sistem komputer kita ini mau diakses semua kan? Harus di mana? Itu yang dikontrol tadi. Itu karakteristiknya. Operasi pada file itu bisa kita melakukan pembuatan, penghapusan, query atau modifikasi, open atau close, itu access control. Itu operasi pada file. Nah, atribut file itu terdiri dari namanya nama. Sesuatu apapun harus ada penamaan untuk kita tahu. Ini merupakan salah satunya informasi yang tetap dalam bentuk bisa dibaca oleh manusia. Readable form, ya. Jadi itu penamaannya. Ada tipenya. Dibutuhkan untuk sistem yang dua operatif berbeda. Artinya tipenya apa? Nah, kadang-kadang di satu sistem itu nggak semua, misalnya kalau misalnya kayak saya buat tadi di Jeep misalnya, nggak semua mendukung di sistem komputer klien itu menggunakan Jeep misalnya, nggak bisa mendukungkan seperti itu. Jadi harus dibutuhkan sistem yang mendukung. Artinya sama anggota-anggota saya sebagai ketua tadi, anggota-anggota saya ini nggak mungkin saya buat tadi di Jeep atau WinRAR. Jangan-jangan punya kawan saya nggak memiliki itu, sehingga nggak mendukung untuk pengambilan data. Ya semua harus mendukung ya, seperti itu. Lokasi ya. Jadi lokasi merupakan pointer petunjuk ke device. Jadi lokasi maksudnya di sini bukan lokasi di mana kamu tinggal. Artinya tadi lokasinya di mana? Artinya tadi pertama kita kalau mengambil data dari server itu lokasinya apa nama komponennya? Seperti Bapak tadi desktop bla 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 kan, walaupun sebenarnya bisa diganti itu. Desktop bla 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 misalnya. Strip lagi ada nama filenya. Itu namanya lokasinya. Di mana lokasinya? Kita harus tahu lokasinya. Apa namanya, tipenya apa, dan lokasinya apa. Ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa terbalik, kalau misalnya kita harus tahu dulu lokasinya di mana. Apakah bisa nama, bisa tipe, dibalikkan ya lokasi itu. Sampai sini mau tanya, kok diam-diam baik?
Nggak kedengaran suara Bapak ya. Kita Kedengaran Pak, kedengaran dengan sangat jelas Pak. kita eh, eh, ya, nanti ingatkan saya, apakah kita hari Rabu masih masuk ya? Karena Bapak kurang tahu apakah kita melanjut apa tidak. Karena kalau ada arahan dari kampus bisa dilanjutkan, kita lanjutkan. Dihentikan, kita hentikan. Nah, gitu. Ini pertemuan kita. Selamat mengikuti UAS. Yang saya minta nanti sama kalian itu adalah pemahaman Anda aja. Ya, pemahaman Anda. Ya. Makanya kalau disuruh pemahaman ada plagiat saya ya etis namanya itu. Replikasi namanya kalau di dalam bahasa distribusi file, replikasi file atau replikasi data. Cuma hanya namanya aja yang beda ya kan gitu. Replikasi itu kan pengkopian atau penggandaan. Nah, itu dia ya. Kalian kerjakanlah ya. Nanti nilai tugas saya kasih sama kalian. Ya, mungkin bukannya tidak cepat memberikan nilai, cuma dengan budaya kalian yang kadang-kadang telat, saya menjadi dengan toleransi yang besar, saya menjadi menunda memberikan nilai tugas kalian. Nah, karena ini pertemuan kita sudah selesai, saya akan berikan tugas. Nah, beruntunglah Anda yang telah ngirim tugas karena belum saya nilai. Ya. Nanti ke depan harus on time. Anda kirim tugas, jamnya habis, saya langsung kasih nilai. Tugas Anda telat, mohon maaf. Oke, inilah yang Bapak takutkan memang. Waktu ini begitu cepat ya. Jangankan waktu Zoom, hari-hari ini pun begitu cepat. Baru semalam tahun baru, sekarang udah mau tahun baru, seperti itu ceritanya kan. Agak cepat nih ya kan, kayak berlari maraton. Baru semalam hari Minggu, udah mau hari Minggu misalnya seperti itu. Hari ini semakin cepat, usia semakin tua dan semakin cepat juga lah kita nanti mendaftar ya kan. Jadi pendaftaran itu semakin cepat karena dengan waktu yang semakin cepat ini. Oke, kita manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin. Ya, dengan maratonnya waktu ini tanpa kita sadari sebenarnya waktu ini maraton, dia lari terus dia. Tanpa kita sadari kita asik-asik aja, rupanya terus bertambah hari-hari ini. Padahal yang kita buat tak seberapa ya. Adapun tugas masih copy paste. Habis itu dia ke sana ke sini kan gitu. Main-main. Oke, saya kira dengan waktu kita yang sempit ini, inilah yang Bapak takutkan sebenarnya. Kita praktek, bisa aja sih pendampingan. Kita praktek, ya habis waktu nanggung. Namanya nanggung kan nggak enak deh. Saya contohnya nanti hadap tadi, saya praktek, install dulu ya. Nanti kalian, artinya kalau bisa dekat tetangga satu kos, bisa kalian tugaskan, bisa aja. Cuma sewaktu saya nanti berikan pendampingan, mati. Yang namanya lagi enak-enaknya kita belajar, selesai kan enggak enak rasanya kan gitu. Kepala pun jadi gatal jadinya kan gitu. Ya, sesuatu yang lagi asiknya tiba-tiba stop ya enggak enak. Nah, artinya Anda pahamilah tugas kita. Anda kerjakanlah yang Anda pahami. Soal-soal kita itu hanya pendefinisian dan pemahaman Anda. Dan berikanlah yang terbaik ya. Dan kalau bisa biasakan dulu kamu itu mandiri, karena kuliah itu perjuangannya belum seberapa ya. Semakin kamu nanti makin beranjak, makin banyak tantangan. Kalau kamu harus bergantung kepada orang, bagaimana tantangan Jepang yang semakin besar. Dan kita
Karena mampulah menghadapi tantangan itu, tanggung jawab itu, kita pun disenangi orang, kawan-kawan kita. Kalau kita hanya minta terus, ya kadang-kadang berkawan pun tak enak. Iya, itu kadang-kadang masih di dunia, oke lah mungkin masih, sedangkan di dunia perkuliahan masih ada rasa seperti itu. Bagaimana di dunia semakin ke depan? Nah, gitu. Andalah yang begini, orang yang biasa, hal-hal ini mungkin hal kecil, tapi orang yang perkara-perkara kecil bisa dilaksanakan, dia pasti siap untuk perkara-perkara yang lebih besar ke depannya. Seperti itu ya. Oke, karena ada tertulis itu juga ya. Barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, pasti setia kepada perkara-perkara yang besar. Amin. Ya, seperti itu. Jadi cobalah ya, janganlah replikasi pengkopian. Berikanlah. Karena kadang-kadang dosen itu pun ada memang memahami, dosen itu kadang-kadang praktek misalnya. Bingung dia. Kita memahami. Kalau saya posisi Anda seperti ini, sudahlah. Ada yang bisa ditoleransi, ada yang nggak bisa toleransi. Nah, gitu. Tapi itu kepercayaan. Ada juga tipe-tipe. Nah, tiba-tiba pas UAS, UTS, atau tugas lah, contohnya tugas. Anda itu sebenarnya, perhatikan dari tugas kalian itu sebenarnya udah beda-beda, artinya udah mandiri. Kalau tiba-tiba UTS sudah percaya sama klien, udah ada oke-oke nya itu udah mandiri, udah dikasih aja dilihat tanpa dilihat. Tetapi kalau pas tugas aja Anda pengkopian semua, nggak percaya saya sama anak ini, tengok dulu lah mana kan gitu jadinya. Jadi model kepercayaan itu harus dibangun juga gitu. Dari mana awalnya? Dari tugas-tugas Anda. Kalau tugas-tugas Anda copy paste, dosennya pun akan lebih detail apa hasil UTS-mu. Jangan copy paste semua kan gitu. Oke, sebelum mati ada 40 detik lagi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut nanti. Saya nggak tahu atau siapalah yang mengingatkan kita, siapa tahu nanti juga ketua pun lupa. Ingatkan saya hari Selasa. Kita masuk apa tidak? Ya, siapapun dia orangnya. Ya, saya nggak ada nomor klien. Saya ingatkan siapapun orangnya, ingatkan saya. Karena saya nanti bingung mencari klien kemana-mana. Ya kan, kalau ada arahan dari kampus, tetap masuk. Ya. Oke, terima kasih. Dengan waktu ini yang terbatas, ya kita tutup pertemuan kita ini. Ya, kita sambung minggu depan. Nanti saya kembalikan lagi. Ya, diingatkan saya. Ya. Terima kasih ya. Kalau ada yang mempertanyakan, silakan bertanya di Classroom aja. Ya, kita lanjut di Classroom ya. Terima kasih.